Ini adalah edisi perdana dari sebuah program talk show baru, namanya adalah Skakmat, di mana gua ngobrolin soal Indonesia, soal politik, soal isu-isu sosial, kebangsaan, bersama dengan seorang bintang tamu, utamanya adalah politisi, sambil bermain catur. Jadi dialognya ada moves, di papan catur ada moves juga. Hari ini spesial sekali karena di episode perdana adalah Mas Anies Baswedan. Apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih Panji, karena diundang, bukan cuma skakmatnya. Apanya Ini tuh? pertamanya. Pertama, Ini pertama kan? Iya benar, ini episode pertama. Betul sekali. Pertama itu nggak ada duanya. Betul. Dan Mas Anies juga belum pernah ke Comika Comedy Club kan, tempat kami Baru ngerjain pertama ini. kali. Sekali-sekali datang, sering jadi bahan soalnya Mas Anies. kita akan main catur Mas Anies. Mas Anies mau hitam atau putih? Saya putih aja. Wah, simbolik nih ceritanya nih. Mau simbolik silakan. Kita sambil basa-basi. Ini caturnya bagus nih. Iya, apa namanya, biar nggak kelihatan malu-maluin banget lah. Bikin program talk show, papan caturnya kayak catur mamang-mamang. Kapan sering main catur zaman dulu? Aduh, Mas Anies, if I'm going to be honest with you, ini tuh gimmick doang dari saya. Saya nggak biasa main catur, nggak doyan main catur. However, sebagai seorang pewawancara, saya merasa wawancara orang tuh kayak main catur. Jadi politik juga kayak main catur. Maaf, saya ada marker di sini, saya mau pasang. Politik juga kayak main catur. There you go. Aman. Ya, sorry. Like this. Politik kayak main catur. You put chess pieces into place. Tiba-tiba checkmate. Politik gitu kan? Ya. Kadang-kadang gitu. Ya, talk show juga kayak gitu kurang lebihnya. Jadi ya saya pikir ini adalah analogi yang tepat. Terus saya pikir siapa lagi yang lebih tepat lagi untuk diundang kalau bukan satu orang kalah yang lebih dekat sama saya. Orang menang nggak bisa diajak ketemu soalnya. Gitu yang menang nggak bisa. Yang menang menghindar bahkan. Tapi kan orang kalah kan waktu luang nih. Waktu luang nggak, Mas? Lebih luang. Luang. Bilang, kan pernah ditanya kan. Saya tuh dulu katanya gini, gimana kabar baik? Kesibukan, well, triple H. Healthy, happy, hectic. Healthy, I'm healthy, I'm happy, I'm hectic. hectic. Masih hectic? Nah sekarang makanya, kalau sekarang jadi less hectic. Oh, less hectic. Ini kok ada ekstra ya? Iya, nggak tahu mereka kayaknya kalau misalnya ada yang am I making mistake? Raja saya di hitam, Mas Anies rajanya di putih harusnya ya. Benar nggak ya? Oke. Are you ready? Nggak ketukar nih. Enggak kan? Mas Anies putih. Ini raja kan? Putih, ya. Iya benar. Ini raja hitam saya. Oke. Oke, are you ready? So, the first question, pertanyaan saya akan keluar di langkah catur Mas Anies yang pertama. Ketika Mas Anies mengeluarkan langkah pertama, pertanyaan pertama saya muncul. Nanti ketika skakmat atau remis, yang mana saya ragu sih. Kalau skakmat, setelah permainan terakhir saya punya kesempatan terakhir untuk bertanya sama Mas Anies. Jadi ini nggak akan panjang-panjang banget. Ininya apa? Selesainya ketika pertanyaannya selesai atau ketika caturnya selesai? Caturnya selesai. Caturnya selesai, pertanyaan terakhir, terus kita bungkus. Oke, siap. Silakan Mas Anies, langkah pertamanya. Langkah pertama ya? Oke, siap. There we go. Oke, pertanyaan pertama. Apa masalah terbesar dalam demokrasi Republik Indonesia? Wih, itu pertanyaan berat sekali, Panji. Ya, kalau capres ditanya semalam makan apa kan yang malu saya, Mas Anies. Demokrasi itu ya, kalau ngomong demokrasi nih, Panji bilang demokrasi, saya bilang demokrasi, orang lain bilang demokrasi, ada lebih dari 650 definisi demokrasi. Okay? Jadi ketika kita ngomong apa demokrasi, bisa beda-beda tuh tiap orang. Nah, dan itu kata studi beneran tuh, yang bilang 650 lebih definisi demokrasi. Oh ya? Ya. Saya pikir ketika Mas Anies ngomong gitu, maksudnya orang-orang yang nggak ngerti demokrasi menggunakan kata-kata semaunya. No. Oh enggak? Jadi ada David Collier namanya, ahli ilmu politik, komparatif politik, dia melakukan studi tentang definisi demokrasi. Dan dia temukan ada lebih dari 650 definisi demokrasi yang digunakan oleh ahli di mana-mana dengan konteks yang beda-beda. Range-nya bisa jauh tuh? Bisa jauh sekali. Secara definisi? Bisa. Wow. Ya, jadi kalau ada yang bilang demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat misalnya gitu. Itu yang paling... Ya, itu kata Abraham Lincoln. Yeah. Ketika Abraham Lincoln pidato, dia pakai kalimat itu, habis itu diambil tuh. Jadi demokrasi itu definisinya banyak sekali. Definisi Mas Anies apa? Sederhananya nih, saya pakai salah satu definisinya. Bagaimana mengelola aspirasi secara damai untuk menghadirkan keputusan yang berdampak kepada masyarakat. Okay. Kan kepentingan macam-macam tuh. Ya.
Nah, gimana caranya tuh aspirasi macam-macam itu bisa dikelola secara damai. Kemudian bisa menghasilkan output kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu satu disiplin demokrasi. Dan demokrasi ini menghadirkan apa? Di situ ada kebebasan, ada nilainya. Kemudian ada ruang untuk berbeda pendapat. Itu kira-kira. Nah, Oke. Dalam definisi itu berarti, by the way saya udah maju ya. Dalam definisi itu berarti permasalahan kita apa? Nah, salah satunya nih. Kalau kita sekarang saya pakai definisi sederhana aja dah, yang untuk pemerintahan ya. Disebut demokrasi, disebut negara itu disebut demokrasi apa tidak? Okay. Minimal. Satu, dia kasih ruang untuk oposisi. Okay. Minimal tuh. Kalau nggak ada oposisi, ya dia bukan demokrasi itu. Tapi ini salah satu definisi aja ya, bukan satu-satunya tuh. Okay. Itu aja udah bermasalah tuh di kita. Nah, exactly. Terus yang kedua, dia ngasih ruang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, kebebasan media, itu ruang itu. Kemudian yang ketiga, dia ngasih ruang untuk eksekutif, legislatif, judikatif berfungsi secara mandiri. Jokowi nggak gitu tuh. Kan ada yang maunya gini, dieksekutifkan semua. Iya betul. Legislatifnya jadi eksekutif, yudikatifnya jadi eksekutif, oke? Itu paling sederhana tuh, Panji. Paling sederhana. Nah, jadi kalau pakai definisi yang sederhana ini, pertanyaan nomor satu, ada nggak oposisi? Boleh nggak oposisi? Gini, kalau bicara boleh dan tidak, pasti dibilang boleh. Boleh oposisi. Ini saya sama Panji. Perlu Panji, bahkan. bukan, misalnya Panji pilih jadi oposisi. Kayak Anies di pemerintahan, Panji pilih Pak Anies, saya oposisi. Oh ya, silahkan Panji di oposisi. Tapi habis itu jangan undang Panji ya. Acara panggung manapun matilah Panji. Ya. Jangan. Ngomongnya di atas panggung atau di depan media silakan jadi oposisi, tapi pada prakteknya kehadiran dia tidak dipertimbangkan, bahkan ditutup jalannya. Panji nih mau upgrade rumah, cari KPR, sampai ke bank, Panji, aduh bos, oposisi, susah kredit. Iya. Itu yang terjadi. Kalau itu terjadi, itu namanya tidak diberi ruang. Kalau diberi ruang itu, ya disetarakan. Apakah dia oposisi apa tidak, ada kesetaraan kesempatan dalam urusan kehidupannya, urusan kesehariannya, nggak ada kerepotan. Nanti datang ke kantor pemerintahan. Mas Panji apa kabar? Saya suka loh Mas Panji sama ininya semua stand up comedy-nya Mas Panji. Saya minta foto boleh Mas Panji? Boleh. Terus Mas, tapi tolong foto saya jangan diposting ya Mas ya. Kenapa? Nanti kalau saya kelihatan foto sama Mas Panji, saya dapat masalah. Lah, itu berarti nggak dikasih kesempatan yang sama buat oposisi. Ini yang terjadi. Mas Anies ngeliat ini lagi terjadi. Itulah masalah kita. Sekarang itu kemudian orang jadi takut. Nah, negara yang demokrasinya maju, yang mature, relax. Ngomong-ngomong maju, jangan lupa maju. Oh iya, ini saya yang bagian gerak ya. Karena saya juga mau maju ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari jawaban Mas Anies, berarti kurang lebihnya Mas Anies highlighting problem dari sisi demokrasi, dari sisi pelaku politiknya. Jadi pelaku politiknya mungkin nggak ngasih ruang, pelaku politiknya nggak menyediakan tempat untuk hadirnya oposisi. Tapi sebelum nyampe situ, karena itu sedikit lebih berat untuk dibahas, kalau kita ngomongin soal rakyatnya sebagai bagian dari pelaku demokrasi, apakah Mas Anies melihat ada masalah di rakyat, pemahaman akan politik, memahami isu, mengerti apa yang terjadi? Kalau rakyat nggak ngerti apa yang terjadi kan pengambilan keputusannya jadi jelek. Ya, betul. Nah, gini, kita selalu sering kan bilang, rakyat itu tidak bisa membedakan, rakyat itu tidak tahu informasi yang lengkap, rakyat. Apakah itu cuma di Indonesia? Enggak tuh. Cari aja semua negara, berapa persen rakyat yang sangat tahu persis tentang proses politik, calonnya, partainya. Nggak banyak. Karena itu, kenapa ada partai politik? Dia harus menjadi institusi yang menyaring kualitas. Harusnya. Ya, supaya pilihan rakyat yang mayoritas waktunya tidak digunakan untuk mikirin soal politik.
Waktunya itu digunakan mikirin soal kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dia ditanya tentang politik, apa ya? Saya nggak sehari-hari mikirin politik, Pak. Saya udah nitipin nih wakil dari saya. Nah, untuk di mana proses itu? Nah, itulah yang kualitas harus dijaga. Kalau partai politik mencalonkan seseorang, maka dia mencalonkan yang bisa dikatakan terbaik untuk hasilnya. Bukan sekedar bisa disukai oleh rakyat, bisa dipilih oleh rakyat. Bisa dipilih itu penting. Tapi bicara tentang kompetensi, kemampuan deliverynya. Sorry, artinya dalam hal ini Mas Anies bilang, ketika konteksnya adalah rakyat, ya semua rakyat juga mungkin nggak ngerti politik, semua rakyat juga mungkin nggak terlalu peduli politik. Kita sekarang mending lebih fokus pada rakyat yang sudah di-grooming oleh partai. Jadi Mas Anies lagi ngomongin soal... Maksudnya gini, rakyat kan tadi bilang, apakah rakyat kita bermasalah dengan demokrasi? Rakyat kita sebenarnya tidak bermasalah dengan demokrasi. Rakyat kita ada partisipan demokrasi yang baik. Cirinya apa sih partisipan demokrasi yang baik? Salah satunya nih, mereka ikut partisipasi ketika ada kampanye, aktif ketika memilih. Kita lihat tingkat partisipasi pemilu kita. Salah satu yang tertinggi kan? Tertinggi, padahal voluntary, bukan mandatori. Kalau mandatori 90% nggak aneh. Nggak aneh, disuruh. Ini voluntary. Nah, artinya pemilih rakyat kita itu mau partisipasi dalam politik secara sukarela. Nah, keterinformasiannya beda-beda nih mereka. Ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang ngikutin, ada yang enggak. Enggak boleh kita menyalahkan, oh ini rakyat kita enggak paham. Bukan enggak paham, ya, memang konsentrasinya beda-beda. Nah, tetapi tugas dari partai-partai politik, tugas dari institusi politik, tugas dari pemerintahan, itu memastikan bahwa memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang-orang yang kalau terpilih nggak akan merugikan. Nah, kadang-kadang itu nggak terjadi. Jadi kalau ada proses politik nih, ada wali kota, gubernur, kemudian presiden, ada DPR, ada yang mau ditawarkan kepada publik, itu seperti apa ya? Yang ditawarkan publik, karena disitulah letak tanggung jawabnya. Kalau yang ditawarkan kepada publik itu si A baik, si B baik, si C baik. Baik itu apa? Satu, secara umum berintegritas. Tidak bermasalah dah kalau mencari integritas. Wah, itu susah nanti. Kriteria udah nggak bermasalah, nggak bermasalah bang, bermasalah hukum dah, udah paling gampang tuh. Yang kedua, kompeten. Punya kompetensi yang benar. Yang ketiga, punya rekam jejak yang jelas. Minimal 3 itu. Kalau pakai, nggak usah pakai persyaratan macam-macam, 3 itu aja dipakai. Punya. Nah, efeknya apa? Jangan lupa maju Mas ya. Ya. Efeknya apa nih? Efeknya si A, si B atau si C yang dapat tugas. Ya. Maka semua akan nggak dirugikan publik. Sorry, ini buat saya Mas Anies ngomong kayak gini bukan agak lucu ya. Mengingat Mas Anies kan nggak berpartai. Anda adalah politisi yang tidak lewat jalur partai. Pada saat bersamaan, Mas Anies juga baru aja bicara soal partai sebagai tempat untuk nge-grooming rakyat yang mau mengkonsentrasikan dirinya berpolitik gitu. Mas Anies nggak pernah ngerasa, mind my words, I talk a lot of bullshit for somebody who doesn't believe in political party gitu. Ya, justru saya bilang political party itu adalah institusinya kalau di politik. Okay? I guess the question is this, kenapa nggak berpartai? Selama ini. Selama ini dan mungkin ke depannya. Benar, selama ini saya banyak, kan di kampus ya sebetulnya basic saya. No longer lah Mas Anies. Ya, sebentar. Kemudian saya diundang. Di mana? Di eksekutif. Yang di eksekutif itu tadi saya bilang tidak mengharuskan berada dalam partai politik. Kalau berada di dewan, mengharuskan partai politik. Bahkan di eksekutif itu bisa independen. Boleh independen. Memang di dalam setting kita itu boleh. Nah, ketika... Sorry, ini eksekutif dalam hari ini menteri ya? Bukan, eksekutif itu ya apapun di pemerintahan, sisi eksekutif. Ya, ada pemerintahan, gubernur, wali kota, itu bisa non-partisan. Nah, saya ini menempatkan, I'm a developmentalist. Orang yang berorientasi pada pembangunan, orang yang berorientasi pada menghasilkan karya, orang yang berorientasi pada menghasilkan policy. Nah, ketika kemudian ada saya mulainya di mana? Dari panggilan tugas tuh. Panggilan ada partai. Makanya saya bilang partai. Nah,
kita menghormati partai-partai yang membuka diri. Membuka diri untuk siapa? Untuk kader bangsa. Ada partai yang membuka diri untuk kader partainya. Tapi ada partai yang membuka diri untuk orang lain. Untuk kader bangsa. Kader bangsa. Kenapa? Karena tidak semua orang berada di partai politik. Dan tidak harus semua orang berada di partai politik. Lebih tepatnya? Bagi yang tidak, jangan menjelekkan yang di dalam. Bagi yang di dalam, nggak usah pula bilang yang di luar itu bermasalah. Tapi kan pada saat yang bersamaan Mas Anies, kita kan bisa bilang ini saatnya Mas Anies untuk maju ya. Aku gerak lagi ya? Iya. Pada saat yang bersamaan Mas Anies, itu kan juga berarti partainya kan nggak punya orang pilihan dia, nggak punya orang jagoan dia ketika dia harus memilih kader bangsa dan bukan kader partainya untuk maju. Jadi dia bukan menyalahkan, dia baru saja membuktikan kepada publik gagalnya dia dalam dalam membentuk kader-kader gitu. Ini gue nggak, praktisnya rakyat akan bilang gue nggak punya siapa-siapa nih yang bisa gue jadiin di posisi eksekutif, orang lain aja gitu. Ya, nggak juga sih, karena kita ini kan berpartai bebas itu baru 25 tahun. Iya sih. Baru 25 tahun kita berpartai bebas. Betul. Masih proses pembentukan institusinya. Nah, di fase pertumbuhan seperti ini tidak semuanya mau berada di dalam partai politik. Sama juga tidak semuanya siap untuk pindah meninggalkan apa yang dia kerjakan sekarang. Tapi ini pada proses awal. Nah, tapi saya melihat makin hari makin banyak yang mulai aktif di partai politik sudah 10 tahun, 15 tahun dan muncul menjadi kader-kader tuh yang baik. Jadi di aspek itu menurut saya kita fasenya fase awal dibandingkan negara-negara lain yang sudah proses demokrasinya lebih panjang. Iya. Ya nggak bisa dibandingin sih ya. Nggak bisa dibandingin. Ya, sebetulnya ada ilmu cara membandingkannya. Oke, tapi kita harus lihat bahwa di Indonesia secara umum nih proses pertumbuhan partai itu masih relatif mudah dibandingkan tempat lain. Tapi pemilihnya udah matang. Kita ini udah relatif matang di dalam proses demokrasi ini. Matang dalam artian elektoral ya, proses elektoral. Kenapa? Coba bayangkan. Baru masih belum maju loh Mas Anies. Udah saya udah maju tadi. Tadi mana? Yang mana? Tadi Mas Anies hampir maju tapi nggak jadi. Ini udah 3 nih, 4. Oh iya. Yours 3, ini satu. Oh ya oke. Wait, 1, 2, 3. Oh ya my move, oke. Oke, tadi you were saying secara elektoral kita udah lebih matang. Rakyat maksudnya. Kenapa? Karena kita latihan pemilu udah agak panjang. Cuman latihan pemilunya di Orde Baru itu 5 kali pemilunya pemilu latihan. Jadi terlalu baik istilah yang digunakan. Pemilu latihan. Lihat nanti gimana maksudnya. Bayangin, kita datang ke pemilu, partainya 3, udah diatur. Kan kita tahu juga yang bakal menang siapa. Ini kayak kalau misalnya manasik haji namanya ya. Mencoba untuk melakukan kegiatannya tapi nggak benar-benar melakukannya gitu. Tapi apa yang terjadi? Tidak banyak demokrasi baru yang bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Ya, coba lihat Eropa Timur, Amerika Latin, Timur Tengah. Itu Arab Spring ada demokrasi. Eropa Timur sesudah Rusia jatuh, Blok Timur jatuh, demokrasi. Amerika Latin chaos setiap kali pemilu. Berantem. Kita bersyukur. Kita peaceful. Bayangkan di sana itu ngelola TPS aja nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah ada pemilu. Oke, di kita nih ada 800.000 TPS. Lihat 5 tahun sekali latihan pemilu. Oke, apa sih artinya? Minimal 10 orang per TPS. Itu 8 juta orang tuh. Nyiapin gotaknya, nyiapin tendanya, nyiapin prosesnya, penghitungnya. Sehingga orang-orang di tingkat grassroots paling ujung pun itu tahu bagaimana cara menyelenggarakan pemilu. Sehingga ketika akhirnya pemilu itu bebas, jumlah partainya nggak hanya 3, rakyat udah tahu gimana caranya pemilu. Dan rakyat udah tahu, saya datang pagi, jam 8 nyoblos, jam 1 selesai, habis itu sore nunggu hasil di TV. Udah tahu itu, udah latihan berkali-kali, 20-30 tahun latihannya. Jadi negara lain nggak punya itu. Jadi negara lain itu ketika punya kebebasan untuk pemilu, chaos, berantem. Kita nggak punya tradisi berantem pasca pemilu, kan saya aja nggak ada, udah terbiasa kok. Nah, cuman sesudah ada kebebasan ini, kebebasannya nih partainya tambah. Nah, keterampilannya itu
yang nambah juga pelaku-pelaku kecurangan juga nambah keterampilannya. Iya. Yang makin terampil bukan cuman kita semua, penjahat-penjahatnya juga. Yang mau main Kenapa curang abis merasa juga. dicurangi ya? Jadi makin pemilu keterampilannya juga bertambah. Dari 2000 kan 99, 2004, 2009, 2014, 2019 tuh kan yang berkampanye tambah ilmu kampanyenya, yang kemudian jadi calon juga bertambah ilmunya, tapi yang main otak-atik juga bertambah ilmunya. Tanya aja sama semua caleg kemarin. Ini menarik sebenarnya. Sorry, saya potong. I need to move forward. Jangan lupa untuk maju ini. This is my move. Ini menarik karena kalau kita ngomongin soal ya yang makin terampil itu banyak, Mas Anies ini kan sering jadi target juga ya. Karena waduh, saya mesti buru-buru. Saya mesti buru-buru nih, permainan bisa habis kalau gini ceritanya nih. Wait. Let me think. Oke, saya mau nanya. Mas Anies bisa jawab, sambil Mas Anies jawab, saya mikir. I was about to say this. Mas Anies itu kan ada masanya sering banget dipanggil KPK. Ya kan? Ada masanya. Oh ya. Ada masanya. Terus ini menarik buat saya karena waktu itu saya menganggap Mas Anies nggak perlu punya keyakinan yang sama, tapi saya menganggap Mas Anies ini lagi pengen dirusak, pengen dihalang langkah caturnya lah kasarnya. Oleh nggak tahu siapa, tapi KPK banyak manggil. Lalu saya tahu dari obrolan sebelumnya bahwa salah satu istilah yang sering muncul pada masa itu adalah mens rea. Oh ya. Niat jahat. Dicari ini niat jahatnya Mas Anies dalam kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Nah, ini juga kesempatan yang baik untuk cerita judul spesial saya tahun depan. Saya mau tur tahun 2025, April sampai Agustus. Tapi penjualan tiket dari Agustus tahun ini. Itu judulnya mens rea. Mens rea, Niat jahat. Niat jahat. Niat jahat. Karena pertama sebagai pelawak saya nggak punya niat jahat. Saya cuma pengen bikin orang ketawa. Mas Anies sering nonton pertunjukan saya, jadi tahu mulut saya seperti apa. Tapi saya nggak punya niat jahat, Mas Anies. Saya cuma pengen bikin orang ketawa. Tapi pada saat yang bersamaan, kita sebagai rakyat tuh mesti cermat membaca apakah tindakan seseorang itu ada niat jahat di baliknya, atau ada niat apalah gitu. Ada niat apa sih dalam keputusan-keputusan ini gitu. Nah, saya nanya ini karena sebagai orang yang baru saja, karena kita masih dalam koridor demokrasi, terus tadi Mas Anies ngangkat poin soal yang terampil makin banyak. Mas Anies baru saja keluar kan dari sebuah namanya apa, proses sidang yang mencoba untuk membuktikan kecurangan di MK itu. Di MK sidang MK. Sidang MK aja ya. Yang mana hasilnya ternyata tidak terbukti sebenarnya. Tidak cukup bukti ya. Tidak cukup bukti. Tidak terbukti. Ya, tidak terbukti. Nah, habis itu kan semua orang kan pada ngomong ya, wah dulu Prabowo kayak gitu-gitu diketawain. Sekarang lu juga yang ngelakuin hal yang sama. Mungkin not Mas Anies per se, tapi orang yang mendukung Mas Anies, yang pro terhadap Mas Anies mengatakan, wah curang. Karena waktu Prabowo kan jadi bahan ketawaan. Sekarang kita tahu, ternyata nggak terlalu lucu. Emang ternyata iya. Tapi mungkin pertanyaan gini, sambil saya mikir. Pertanyaan gini, apa yang Mas Anies pelajari keluar dari sidang MK tersebut? Setelah sidang MK itu selesai, setelah Mas Anies ngerasa saya punya argumen, dan kita ngeliat, buat saya sih sidangnya jadi kayak tayangan aja Mas. Lebih banyak momen-momen trivial soalnya. Everybody knows what's going to happen, tapi keluar dari situ, apa yang Mas Anies pikirin? Gini. Sambil saya mikirin ini kayak susah juga nih. Bisa kalah nih gue nih. Diversion. I need to do something. Wait, oke silakan. Gini. Sini. Jadi yang namanya Pilpres digugat di MK itu udah sering, Panji. 2004, 2009, 2014, 2019. Jadi ini tuh kelima. Oke? Tapi baru pertama kali ada dissenting opinion. Oh ya? Nggak pernah sebelumnya. Belum pernah? Belum pernah. Ini pertama kali. Yang kedua, semua keputusan itu dikatakan bahwa
tidak cukup bukti atau tidak cukup bukti kalau tidak salah. Saya lupa ya kalimat persisnya. Dan diiringi tidak terbukti secara hukum kalau nggak salah. Tapi juga ditambahin begini, rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi untuk perbaikan. Artinya apa? Artinya ya ada masalah, tapi sidang MK itu waktunya terbatas. Jadi setelah selesai MK itu, nanti yang ada dalam benak saya adalah satu, sekarang kalau kita mengutip soal penyimpangan, itu bukan kata kita subjektif, kata hakim. Ini hakim loh yang ngomong, bukan kita. I understand. Itu produk pengadilan loh. Pengadilan bilang rekomendasi perbaikan ini, rekomendasi. Jadi dari hal 1, 2, 3, 4 itu tidak terbukti. Tapi ada rekomendasi harus perbaikan. Nah itu yang disebut sama Hakim Agung Saldi Isra. Dia bilang harusnya kita nggak pakai istilah dia, procedural justice. Harusnya bukan pada keadilan prosedural, tapi keadilan substansial. Kalau pakai keadilan prosedural seperti ini, nggak mungkin bisa secara prosedur membuktikan beyond reasonable doubt. Karena sidang cuma 14 hari. Saksinya cuma 18. Tiap saksi cuma 20 menit. Gimana kita bisa mendapatkan semua evidence dengan dibatasin waktu? Oke. Nah, kalau caranya seperti itu, kata dia, beliau ini bilang, maka semua pemilu di Orde Baru tuh ya aman. Kalau pakai procedural justice begitu. Tapi kalau pakai keadilan substansial, itu banyak masalah. Nah, dia mengkritik hakim-hakim lain yang memutuskan berdasarkan prosedural. Harusnya substansial. Poinnya apa? Poinnya kali ini, rakyat Indonesia melalui tim hukum menunjukkan nih loh ada masalah 1, 2, 3, 4. Oke? Hakim putuskan. Tidak sesuai dengan harapan kita. Kan nggak sesuai sama harapan kita. Tapi kita hormati. Jadi sesudah putusan itu keluar, saya bilang saya hormati putusan MK. Kita jalan terus dengan putusan MK itu sebagai pegangan. Jadi it felt like a win ya berarti ya. Iya. Terasanya menang gitu karena A nggak pernah terjadi dissenting opinion, tapi B yang ngomong memang ada putusan. Adalah putusan. Jadi kalau sekarang yang hakim bukan kita. Kalau dulu rakyat doang kan ngomong kan. Kalau dulu kita makanya saya tuh nggak pernah ngomongin soal penyimpangan A, B, C, D, E sebelum pengadilan. Saya cuma bilang terjadi penyimpangan pra TPS. Oke? Tapi saya nggak ngomong detailnya. Kalau sekarang ada tuh buktinya dari pengadilan. Dan pengadilan MK itu yang tertinggi kan di antara semua. Nah, jadi sesudah itu apa? Sesudah selesai, selama proses ya, Panji, yang muncul di kepala saya ini, itu flashback 5 tahun lalu, Panji. 5 tahun lalu? 2019. Yang juga ada sengketa pasca Pilpres. Betul, kan? betul. Nah, 5 tahun lalu saya tugas jadi gubernur di Jakarta. Oke? Apa kemudian yang saya harus kerjakan di Jakarta itu? Ngurusin korban konflik. Iya, betul. Waktu itu Sudirman Tamrin dan sekitarnya. Yang jadi korban ke atas benturan itu, luka-luka, cedera, dengan segala macam bentuk cedera yang nggak enak untuk difoto lah, nggak enak untuk dilihat. Saya datang, termasuk yang kena tembak. Saya datang ke rumah sakit tuh, ke rumah sakit. Saya datangi orang tua anak-anak yang meninggal. Di rumah sakit tuh, Panji, saya lihat sendiri nih, lubang di sini, sebelahnya ada mangkok metal, isinya peluru di situ. Tajam, peluru tajam. Peluru lah di situ pokoknya. Peluru tajam lah, mau peluru nggak tajam. Peluru tajam lah gitu. Ya berarti kan nggak boleh kan? Ya tapi dalam harusnya kan nggak boleh. Kenyataannya ada semua. Kita lihat semua di situ. Itu kan sebuah bukti untuk sidang lain lagi tuh. Nah, ini, semua ini. Ada tuh barangnya semua di situ. Saya datang ke rumah sakit, saya datangi ke rumahnya. Saya harus menemui orang tuanya, Panji. Dan ada satu kasus tuh yang anaknya di kamar jenazah 2-3 hari lah gitu, saya nggak ingat persis. Nggak ditemukan orang tuanya. Nyari kita orang tuanya. RT RW suruh nyari. Apakah ada anak yang belum pulang? Ketemu. Saya bagian ngabarin sama orang tuanya. Gimana coba bayangin? Semua orang bilang, Pak, Bapak aja Pak. Semua nggak mau Pak, Bapak aja ngabarin. Saya datang ketemu ibunya, menjelaskan. Waduh. Dan itu gara-gara Pilpres. Terus ada satu ya, tempatnya itu di dekat Glodok. Diingatkan mereka pada akhirnya bergabung gitu. Jadi nanti dulu sebelum ya? itu. Oh, ya, okay. Jadi saya di Glodok tuh. Saya lupa jembatan berapa ya. Pokoknya arah baratnya Glodok.
Itu waktu saya datang ke sana, ratusan motor ojek udah di situ. Karena ayahnya pengemudi ojek. Orang marah di situ. Datang itu suasana orang marah. Dan saya datang atas nama negara. Ini kan gubernur. Nggak ada. Di situ tidak ada petugas siapapun. Lihat di lapangan. Pada masa itu boleh cek di online. Siapa pimpinan yang berada di situ. Nggak ada. Kosong. Saya sendiri itu keliling waktu itu. Saya datangin. Saya ketemu dengan ibunya, ayahnya. Terus saya di situ ada megapun. Saya ngomong sama orang-orang rakyat di situ. Saudara-saudara semua, ini kita lihat nih korban di sini. Sudah ada satu yang meninggal. Jangan ada yang tambah. Jangan bikin apapun yang menambah korban. Antarkan jenazah sampai pemakaman, sesudah itu pulang. Jangan ada yang lain. Jangan balas dendam. Itu dekat sekali tuh kalau mau bikin rusuh-rusuh tuh. Iya, betul. Itu tinggal marahnya ada, dukanya ada, konflik ada. Nah, sekarang Manji, berapa yang meninggal? Saya nggak ingat jumlahnya. Akibat konflik pilpres itu. Berapa korbannya? Nah, kebetulan di Jakarta itu kita bikin aturan bahwa konflik politik yang membuat orang cedera itu biaya pengobatan ditanggung Pemprov DKI. Oh ya? Ya. Kenapa? Ya karena kita ibu kota. Seluruh peristiwa terjadinya di tempat ini. Kalau sekarang ada yang cedera, asalnya dari kabupaten X di luar Jakarta, terus siapa yang ngurusin? Ya betul. Siapa yang ngurusin? Ya kita yang ngurusin, nggak bisa yang lain. Ya. Jadi pakai anggaran kita. Karena itulah kita jadi ngurusin ini semua. 5 tahun kemudian, giliran saya jadi capres. Oke? Ketemu hasil pemilu. Ketemu penyimpangan-penyimpangan itu. Apa yang dalam benak ini? Haruskah saya berpidato yang membuat semua membara, lalu berujung pada konflik, lalu kemudian crash, lalu kemudian mati, lalu kemudian korban, karena saya mengambil sikap yang penuh dengan mari bergerak, mari lawan, mari semua. Apa yang terjadi? Terus sesudah itu kemana? Yang pernah merasakan tembakan nggak ada yang petinggi-petinggi, rakyat semua. Di situ kemudian saya ini ditakdirkan pindah posisi, Panji. Dari dulu saya menyaksikan di lapangan, 5 tahun kemudian saya diposisikan capres. Haruskah peristiwa seperti itu terulang lagi? Jangan. Kali ini harus 0 yang meninggal. Oke, dan 0 sekarang. Ya, to your credit, 0. Nah, terima kasih untuk tidak memanaskan suasana. Dan kita ingin agar bernegara ini, ya kita koreksi yang salah. Jangan didiamin. Maradona pernah masukin bola pakai tangan, Panji. Ingat nggak tuh? Iya, iya. Nah, gitu. Ya, gol. Dibilang gol pula. Iya. Tanya sama wasitnya tuh. Betul. Gol. Itu Inggris panas nggak kira-kira? Nggak bisa terima. Wih, dendam betul. Argentina pula. Ingat Malvinas. Ingat Falkland. Dan pada akhirnya, iya benar konflik negaranya ya. Iya. Dan juara lagi pada akhirnya. Sebuah Menang kecurangan pula. yang mengarah kepada juara, betul. Terus dibilang tangan Tuhan, sebel betul. Masa tangan Tuhan? Iya. Tuhan itu kan buat yang baik-baik. Ini kan Iya. jelas-jelas. Iya. Hati-hati Mas, Maradona juga banyak fan base-nya. Bukan. Tapi what you're trying to say adalah, nah, even if somebody won in that manner, Inggris hormat. Udah, sakit, pedih, marah, semua tahu salah, oke? terimalah. Terima. Tapi habis itu koreksi dong. Sekarang ada apa? FAR ya? VAR ya? VAR. Ya. Nah, untuk apa? Coba itu nggak berulang lagi. Ya. Oke, jadi kita nggak ke belakang terus. Ya. Walaupun pada akhirnya Inggrisnya nggak jadi apa-apa dan Argentina tetap Piala Dunia. Ya, nanti Inggris satu Tapi saat. kali ini nggak ada tangan Tuhan siapa-siapa. Menang dengan legit karena setelah kecurangan itu, you're trying to say, ada kecurangannya sampai dengan juara. Inggris memutuskan untuk menghormati kekalahannya, kendati pun dia merasa dicurangin, biar nggak ada konflik lebih lanjut, dan apapun yang kita bisa lakukan untuk memastikan kecurangan itu nggak perlu terjadi lagi. Betul. Sekarang kerjakan. Ini namanya bernegara. Ya. Ini namanya bernegara. Kita ini usia negara ini akan panjang. Jangan dibayangkan usia negara ini seumur manusia. Ini akan panjang. Dan ini bagian dari kita terus-menerus perbaikan. Nah, sekarang siapa yang punya tugas memperbaiki? Presiden. Iya dong. Yang punya tanda tangan. Yang nggak punya tanda tangan nggak bisa. Ya. On that point, Mas Anies masih harus jalan kalau nggak salah. Ya. Tadi move-nya kemana nih tadi? I move this. Oke. On that point, ini kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa ya. Silakan berkelit aja seperti permainan catur saya saat ini. Tapi bicara soal presiden yang harusnya
mencoba memperbaiki keadaan, memperbaiki regulasi permainan supaya kecurangan-kecurangan nggak perlu terjadi lagi. Biar gampang aja nih. Menurut Mas Anies, raporter Pak Jokowi dalam melakukan apa yang tadi Mas Anies inginkan, bagaimana? Sebagai presiden harusnya beliau yang mencontohkan, yang menetapkan aturan untuk memastikan praktek berdemokrasi kita itu ada VAR-nya. Tidak ada lagi yang curang-curang punya peluang untuk menang. Pak Jokowi adalah presiden. You said that yourself. Yang punya peluang untuk melakukan itu harusnya presiden. Dari kacamata Mas Anies? Presiden, DPR. Betul. Yang pada punya tanda tangan ini. Betul. Tapi menurut Mas Anies, belum jadi perhatian. Jadi kita belum. Pak Jokowi belum melakuin itu. Baik Pak Jokowi bagus banget kata-kata belum jadi perhatian. Maupun DPR belum menjadikan itu prioritas. Baik. Prioritas ini penting untuk jadi prioritas. Institusi itu harus penting jadi prioritas. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa menghormati hukum dengan benar, aturan main dengan benar. Nah, kita berpikirnya masih, prioritasnya tempat lain perhatiannya. Nggak masalah, tapi jangan ini ditinggalkan. Ini tuh apa sih? Aturan main yang menyandarkan kepada hukum yang benar, hukum yang tidak dibolak-balik, aturan yang dilaksanakan dengan benar. Saya mau lebih tajam lagi, Mas Anies. Mas Anies juga masih belum jalan ya. Saya masih mau tajam lagi. Lagi mikir nih, masuknya kemana ini? Silakan. Saya mau tanya lagi. Oke lah, misalnya menurut Mas Anies, Pak Jokowi belum fokus atau belum punya perhatian ke arah situ. Tapi kan tanpa perlu memberi perhatian ke arah situ. Artinya tanpa perlu mencoba untuk men-setup aturan dan marka-marka untuk memastikan politik kita nggak berantakan. Cara presiden dalam menjalankan politik kan juga menggambarkan pro atau tidak dia terhadap perubahan praktek berpolitik yang lebih baik. Kebayang nggak? Bayangkan. Jadi oke lah, gue nggak punya apa-apa untuk gue nggak punya program untuk memperbaiki VAR-nya politik Indonesia. Oke lah. Tapi at least gue nggak curang. Harusnya kan gitu kan. Nah, cara Pak Jokowi dalam berpolitik sendiri, menurut Mas Anies, seperti apa? The way he does politics, that's the question. How do you rate him in his way in doing politics? Menata institusi demokrasi itu kelihatannya bukan fokus utama sih. Artinya cara dia melakukannya pun, cara dia berpolitik pun nggak pernah memperhatikan hal-hal itu. Iya, jadi kan begini. Sedikit lebih berani nggak apa-apa, Mas. Anda kan ada di perubahan nih. Kita kepengen. Kubunya. Kita kan kepengen agar yang memimpin di negeri ini itu selalu memegang pada nilai-nilai dasar. Harusnya. Nilai dasar itu apa sih? Ada di Undang-Undang Dasar, ada di Pancasila. Itu nilai-nilai dasar bernegara. Itu harus dipegang. Sehingga ini menjadi penjaga terutama dan penjaga terakhir. Gitu. Kalau yang lain-lain barangkali bisa kompromi. Tapi kalau yang paling puncak harus yang menjaga dong. Tapi kalau ini dibiarkan, ya runyam. Akan rumit, Panji. Dan apa yang membuat ini mungkin pertanyaan jadi kayak pertanyaan by the way, this is my move. Ini pertanyaan akan jadi pertanyaan basa-basi ya, tapi tetap tertarik untuk tahu jawabannya Mas Anies. Apa yang kemudian membuat Mas Anies merasa Mas Anies atau siapapun punya peluang untuk tidak jadi seperti beliau ketika di position of power? Kenapa? Ya, apa yang membuat Mas Anies merasa Mas Anies nggak akan kayak gitu juga? Kayak, ya udahlah, gue udah presiden, gue lakuin apa yang gue pengen aja. Gue udah menjabat, gue punya 10 tahun maksimal. Kalau gue fokus ke situ, apa untungnya untuk gue lebih dari 10 tahun? Ya kan? Itu kan setidaknya itu yang saya pikir saya ngeliat Pak Jokowi sekarang. Tapi kan hal yang sama juga bisa terjadi sama Mas Anies. Apa yang membedakan Mas Anies kalau gitu? Atau apa yang membedakan siapapun lah. Why wouldn't anybody else in the position of power just do what they want to do?
They don't have to. They don't have to fix the country's problem, right? Terus kenapa gitu? Why would insentifnya apa? Kita merealistis saja. Apa insentifnya memperbaiki demokrasi kita, memperbaiki praktek berpolitik kita? Insentif bukan isu gagasan. Jawabannya itu bukan kayak ya kan karena itu kan membuat kita lebih baik. Tapi untuk politisi nih, Pak, Mas Anies, untuk politisi insentif mereka dalam memperbaiki ini itu apa? Misal contoh nih ya, contoh jawaban yang mungkin saya cari. Ya kalau politisinya mau at least capek dikit untuk memperbaiki cara kita berpolitik, ya kalaupun ada kejahatan udah nggak main uang kecil lagi lah gitu. Kebayang nggak? Ya, gini, kalau seperti kayak nggak ada insentif untuk politisi gitu. Nggak juga, misalnya. Kalau This is tidak me dilakukan right now. I already. Oh, you did. Okay. Kalau tidak diperbaiki, semuanya rugi. Really, why? Sekarang. Why? Orang di Indonesia itu kejahatannya kejahatan hari ini, Mas. Saya merhatiin orang jahatnya Indonesia itu kejahatan jangka pendek. Mereka nggak malas mikir jangka panjang. Ngapain mikir jangka panjang? Ya. So why? Apa sih yang terjadi? Yang terjadi sekarang ini semuanya menjadi biaya tinggi. Biaya tinggi. Biaya tinggi. Semuanya nanggung konsekuensi biaya tinggi akibat aturan main yang nggak dijalankan dengan benar. Ketika boleh mengerjakan bansos, maka semenjak itu yang tidak punya tangan negara harus nyari segala macam cara untuk bisa mengimbangi dengan bansos. Untuk gimana dengan sembako? Kenapa? Karena ini ada yang bisa pakai sembako, boleh. Yang nggak berada negara harus nyari. Dari mana itu? Modal ada. itu. Dan itu kemudian membuat jadi biayanya menjadi sangat tinggi. Ketika itu diturunkan, ditahan, maka satu, equal level playing field. Semua akan merasakan setara. Kemudian tetap ada biaya, tapi biaya menjadi jauh lebih murah. Semuanya akan merasakan keuntungan. Kalau sekarang itu kayak racing to the bottom. Jadi kita ini makin turun. Ini harus dihentikan. Oke, on that note, sambil Mas Anies berpikir your next move. Kalau gitu mari kita diskusi soal pembiayaan politik. Kalau di NBA kan enak ya, ada salary cap. Tiap klub nggak bisa gede-gede dari situ. Kalau tembus dari situ atau ketahuan tembus dari situ ada hukuman. Supaya playing field-nya lebih level. Dan terbukti, tim kayak Denver Nuggets bisa juara. Kalau di Indonesia nih, izin-izin nih, Satria Muda mulai menang. Tapi kan kalau di Amerika Serikat kan seru di NBA itu. Ntar ada kadang Detroit Pistons tiba-tiba nongol, terus Denver Nuggets kemudian juara. Milwaukee Bucks atau mungkin Houston Rockets pada zamannya. Karena ada banyak aturan untuk didesain supaya playing field-nya oke. What was your move? This was your move. Oke. Gimana soal pembiayaan politik? Kita pernah dengar sekitar berapa tahun yang lalu ada soal semua partai ada cap yang sama. Nah, teknisnya biar nggak korup gitu kan. Gini, Panji, teknisnya bisa gonta-ganti. Bukan bisa ganti, bisa banyak. Tapi yang jelas tidak ada satu rumus untuk semua negara. Oke. Karena apa? Kita ini baru lihat spread negaranya aja, udah ukurannya segini besar nih. Kemudian cara pembagiannya, pusat, provinsi, daerah juga nggak ada rumus yang sama. Tapi itu ada ilmunya. Namanya political financing, party financing. Itu ada ilmunya, ada. Satu ada ilmunya nggak? Ada. Stand up comedy ada ilmunya nggak? Ada. Fotografi ada ilmunya nggak? Ada. Topi aja ada ilmunya nggak? Ada. Sepatu ada ilmunya. Memang nggak ada ilmunya party financing? Ada. So, what happened? Cuma kita nggak mau pakai. Jadi sama seperti komite kita bikin topi, bikin aja gitu. Orang pakai aja. Terus ketika kita sebagai pengguna itu pakai topi, ini bener nih. Ini makainya enak nih. Ini kok enggak? Ya nggak pakai ilmu yang satu. Nggak pakai ilmu. Dianggap namanya bikin topi ya bikin aja. Dan pada prakteknya kenapa kita ya orang atau mereka lah ya yang berpolitik di Indonesia tidak mau pakai ilmunya adalah karena mereka pikir untuk saat ini menguntungkan gua gitu. Satu. Terus yang kedua ada pandangan teori. Oh iya. Mas Anies sering diserang tuh. Teori. Kan ada ilmunya. Terus bilang, kita cuma punya kecenderungan nggak menghormati ilmu. Padahal ada ilmunya. Seperti tadi bikin topi itu. Jadi kalau kemudian bicara party financing, ada banyak metodenya. Ada banyak praktek negaranya. Tinggal kita pilih aja mana yang kita lihat paling tepat untuk kita. Tapi harus diatur. Kalau tidak ada pengaturan, maka kita akan mengalami kerusakan nantinya. Ini akan merepotkan untuk dunia usaha. Secara teori,
singkat aja Mas Anies. Ini harusnya yang jalan siapa ya? Kayaknya saya ini. Secara teori, menurut Mas Anies, apa yang kita salah? Yang paling salah secara financing, yang paling kelihatan. Teorinya kan ada. Kayaknya Mas Anies belajar juga, atau setidaknya tahu. Secara teori political financing, kita nih salahnya apa aja? Misalnya, harusnya nggak ada galang dana gitu, atau nggak ada fundraising gitu. Apa yang kita salah lakukan? Saya mau minta bantuan Mas Anies. Presidennya sekarang Pak Prabowo soalnya kan. Apa kemudian harapan saya? Ya saya berharap publik menilai saya berdasarkan apa yang saya janjikan. Ini kan jalannya bisa miring aja ya. Sekali lagi kejepit di sini. Panji, kita sepakatin yuk, ini jalannya boleh lurus. How do you rate Pak Heru Budi